Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang anime Tate no Yusa. Dalam video ini gua mau bahas lanjutan anime Tate no Yusa berdasarkan light novel volume 8. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Naofumi dan yang lainnya diteleport oleh Ethnobald menggunakan Fasa Weapon miliknya. Fasa Weapon Ethnobald mampu menteleport apapun selama tempat yang dituju terhubung dengan jam pasir. Bahkan ketika perang, Ethnobald sering pakai senjatanya untuk menjatuhkan benda-benda dari atas langit dan menjatuhkan benda-benda itu kepada musuh. Naofumi dan yang lainnya menuju ke kota untuk mencari Raptalia. Kota yang didatangi Naofumi kali ini lagi-lagi mirip seperti kota di Jepang pada zaman dulu. Ketika berjalan, mereka melihat kerumunan banyak orang. Ternyata ada pertunjukan dari malaikat bersayap. Kizuna mengkonfirmasi kalau nggak ada ras bersayap. Naofumi curiga kalau manusia bersayap adalah Philo. Ketika Naofumi mengantri untuk melihat malaikat bersayap, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan yang sangat kesakitan. Menurut info dari warga yang mengantri, Naofumi sangat yakin bahwa malaikat bersayap adalah Philo. Naofumi berpikir tentang bagaimana cara untuk menyelamatkan Philo. Sebisa mungkin, Naofumi mau menghindari keributan yang bakal menyebabkan perang antar negara. Naofumi memperkirakan kalau negara yang sekarang punya kekuatan yang setara dengan negara Melromak. Ternyata yang terlibat dalam pertunjukan malaikat bersayap adalah salah satu dari bangsawan. Teriakan Philo terus terdengar. Naofumi masih terus mikirin cara supaya bisa menyelamatkan Philo tanpa harus membuat keributan. Tapi kalau emang berakhir dengan keributan, maka Naofumi gak bakal segan-segan untuk mengalahkan musuh. Di malam hari, Naofumi dan yang lainnya menyelinap ke tempat pameran. Lebih tepatnya, tempat pameran adalah tempat di mana Philo berada. Mereka semua sekarang ada di atap tempat pameran. Naofumi menggunakan kekuatan segel budak untuk memastikan keberadaan dari Philo. Kizuna pun pakai skillnya untuk membuat Naofumi dan yang lainnya jadi tak terlihat. Musuh gak bakal bisa melihat mereka kecuali pakai skill pencarian. Naofumi dan yang lainnya mencoba untuk masuk ke tempat pameran, tapi ternyata pintu itu dikunci dan pintunya dipasang alarm. Dengan skill Naofumi dan Kizuna, mereka berhasil membuka pintu itu. Naofumi dan yang lainnya menyelinap ke tempat pameran. Di sana ada banyak penjaga, tapi mereka semua tertidur. Sampai akhirnya Naofumi pun sampai di tempat Philo. Philo dijaga sama seorang penjaga yang sedang tertidur. Naofumi terus mencari Philo dan dia melihat peri yang sangat kecil. Peri itu terbang di dalam kandang. Peri itu juga sangat berisik. Ternyata peri kecil itu adalah Philo. Naofumi heran karena Philo jadi peri kecil, bukan seekor Philo liar. Di punggung Philo terdapat sebuah jimat. Menurut Kizuna, jimat itu adalah jimat untuk budak. Tapi jimat itu gak terlalu besar efeknya kepada Philo. Alasannya karena Philo udah punya segel budak yang sangat kuat dari Naofumi. Naofumi pakai segel budak untuk menghancurkan jimat budak yang terpasang pada Philo. Naofumi pun ngeluarin Philo dari kandangnya. Philo langsung berubah jadi bentuk manusia dan dia memeluk Naofumi. Naofumi ngenalin Rapchan kepada Philo. Gak lama, orang yang menjaga Philo akhirnya terbangun. Naofumi yang melihat orang itu terbangun, gak tahu kenapa Naofumi jadi sangat marah.
Naofumi benar-benar gak bisa maafin orang yang menyiksa Philo. Penjaga itu menyerang Naofumi, tapi Naofumi menahannya pakai Nue's Shield. Penjaga itu terlihat sangat ketakutan dan dia seperti orang gila. Perisai Naofumi mampu ngasih teror jiwa kepada orang itu. Naofumi ngeluarin Shield Prison, tujuannya untuk mengurung dirinya dan penjaga itu. Di dalam Shield Prison, Naofumi menginterogasi penjaga itu. Dan diketahuilah bahwa dalang dari semuanya adalah bangsawan. Jiwa penjaga itu sangat tersiksa. Naofumi terus menyiksa jiwa penjaga itu. Sampai akhirnya penjaga itu pingsan. Setelah itu, mereka semua berteleport menjauh dari tempat pameran. Oh ya, Rapcan ini sifatnya beda dengan Raphtalia. Rapcan sangat menikmati ketika Naofumi menyiksa orang lain. Naofumi dan yang lainnya pergi ke kota lain. Di sana terdapat poster pencarian Naofumi dan yang lainnya. Untungnya poster itu nggak jelas karena saat di tempat pameran kondisi di sana agak gelap. Makanya posternya jadi nggak jelas. Naofumi juga mikirin cara untuk membuat Philo naik level dengan cepat. Saat ini level Philo adalah level 1. Naofumi juga mikirin kenapa Philo berubah jadi peri kecil. Padahal Philo adalah seekor Philolial. Karena Philo bukan Philolial lagi, Naofumi jadi kebingungan dalam mencari orang yang menarik kereta. Philo yang sekarang gak suka menarik kereta. Padahal Philo yang sebelumnya, walaupun dalam bentuk manusianya, Philo yang sebelumnya sangat suka menarik kereta. Philo yang sekarang lebih suka bernyanyi. Jadi intinya ras Philo sekarang berubah. Naofumi dan yang lainnya berjalan keluar dari kota. Gak lama mereka pun istirahat. Philo seperti biasa makan sangat banyak. Naofumi masih terus mikirin keberadaan Raphtalia. Gak lama Philo bertanya tentang siapa cewek yang ikut dengan mereka. Kizuna pun memperkenalkan dirinya kepada Philo. Mereka semua mengobrol dengan santai. Menurut Kizuna, kebanyakan makhluk di dunia ini adalah elf dan dwarf. Makhluk setengah binatang adalah sesuatu yang langka. Ketika mendengar itu, Naofumi khawatir dengan keadaan Raphtalia. Naofumi berharap kalau Raphtalia gak dapat penyiksaan ataupun kekerasan. Naofumi juga berharap kalau Raphtalia masih bersama Glass dan partinya. Karena kalau bersama Glass dan partinya, Naofumi gak terlalu khawatir. Glass dan partinya, mereka semua adalah orang kuat dan mereka bisa melindungi Raphtalia. Naofumi dan yang lainnya masih berkemah. Dari perjalanan mereka, level Philo menaik sangat cepat. Sekarang level Philo adalah level 30. Philo berubah jadi bentuk binatangnya. Dan ternyata ras Philo memang benar berubah. Philo bukan lagi seekor Philolial. Philo sekarang mirip seperti elang. Kizuna bilang kalau ras Philo yang sekarang adalah ras burung yang suka bernyanyi. Philo terlihat sangat senang. Alasannya karena dia bisa terbang. Ketika dalam bentuk Philolial, Philo nggak bisa terbang. Tapi sekarang karena udah beda ras, Philo bisa terbang. Bahkan dalam bentuk manusianya, Philo yang sekarang bisa terbang. Philo sekarang dalam bentuk burung elang dan dia bertengger di bahu Naofumi. Menurut Kizuna, pertumbuhan Philo masih belum maksimal. Philo masih bisa tumbuh lagi. Ketika Philo udah tumbuh besar, maka Philo bisa membawa semua orang terbang bersamanya. Ketika melihat Philo yang mulai dari level 1, Naofumi jadi semakin khawatir dengan Raphtalia. Kalau Raphtalia dimulai dari level 1, maka Raphtalia pasti berubah jadi anak-anak. Naofumi khawatir kalau terjadi sesuatu kepada Raphtalia.
Naofumi dan yang lainnya lanjutin perjalanan mereka. Naofumi kaget karena Risia berhasil dengan cepat mempelajari bahasa yang ada di dunia baru. Naofumi menganggap kalau Risia adalah orang jenius. Selain itu, Philo juga bisa dibilang jenius karena Philo juga bisa mempelajari bahasa dengan sangat cepat. Bahkan Philo belajar hanya dalam 3 hari. Kizuna minta Risia untuk ngajarin dia baca huruf yang ada di dunia baru. Kizuna juga nganggap kalau Risia adalah orang jenius. Mereka semua akhirnya mengobrol. Di suatu kota, Naofumi dan yang lainnya melihat kalau ada kehebohan di kota. Ternyata warga heboh dengan berita tentang seseorang. Beritanya adalah ada orang yang terpilih sebagai pemegang Facial Weapon tipe katana. Yang membuat heboh bukan hanya itu. Setelah orang itu dipilih sebagai pemegang Facial Weapon, orang itu pun akhirnya melarikan diri. Menurut Kizuna, Facial Weapon katana selalu dijaga dengan sangat ketat. Ketika senjata itu diambil oleh orang lain, tentunya akan membuat kehebohan. Naofumi mutusin untuk mengecek menu budak yang dia miliki. Ketika mengeceknya, ternyata nama Raphtalia udah menghilang dari daftar budak. Naofumi sangat khawatir, tapi Naofumi masih terus mencoba berpikir positif. Naofumi berpikir kalau Raphtalia masih tetap hidup. Naofumi nyuruh Philo untuk terbang dan berkeliling kota. Tujuannya, kalau Philo ngelihat Raphtalia, tentunya Philo harus laporan. Awalnya, Philo nggak mau karena dia takut tertangkap. Tapi setelah ditenangi Naofumi, Philo pun akhirnya pergi berkeliling kota. Gak lama, Philo kembali. Philo laporan bahwa ada beberapa orang bertudung yang lagi dikejar sama banyak monster. Naofumi dan yang lainnya pun mutusin untuk mendatangi orang-orang bertudung. Tujuannya untuk mastiin orang yang bertudung adalah teman atau bukan. Ternyata orang-orang bertudung itu adalah Glass dan partinya. Tentunya ada juga Raphtalia. Berkat petunjuk dari Rapchan, akhirnya Naofumi berhasil menemukan Raphtalia. Naofumi memuji pakaian Raphtalia. Raphtalia sangat cocok dengan pakaian barunya. Raphtalia tersipu dipuji Naofumi. Karena Glass dan yang lainnya lagi dikejar orang, Naofumi pun mutusin untuk menteleport semua orang. Tapi sayangnya teleportnya digagalkan. Gak lama datang orang jenius yang pernah ditemui Naofumi. Orang jenius sangat kesal dengan Naofumi karena Naofumi pernah berhasil kabur dari hadapannya. Orang jenius sangat membanggakan dirinya dan dia pun memperkenalkan dirinya. Sayangnya Naofumi gak fokus dan Naofumi gak denger nama pria jenius. Pria jenius makin kesal dengan Naofumi. Orang jenius juga bilang kalau dia bakal menangkap pencuri. Ternyata pencuri yang dimaksud adalah Raphtalia. Raphtalia sekarang adalah pemegang Facial Weapon tipe katana. Raphtalia pun ceritain tentang hal yang terjadi. Jadi ketika datang ke dunia baru, Raphtalia dan Party Glass dipenjara oleh suatu negara. Penjara itu adalah penjara yang mampu membuat orang jadi kesulitan dalam menggunakan sihir. Tapi Raphtalia dan Party Glass berhasil melarikan diri. Ketika keluar penjara, Party Glass membantu Raphtalia leveling. Sama seperti Naofumi, Philo, dan Risia. Level Raphtalia juga dimulai dari level 1. Dan Raphtalia kembali jadi anak berumur 10 tahun. Tapi sekarang Raphtalia udah berhasil kembali ke bentuk dewasanya. Alasannya karena level Raphtalia udah cukup besar. Setelah leveling, Raphtalia dan Party Glass pergi ke arah kerumunan banyak orang. Ternyata orang-orang berkerumun
di sekitar orang jenius. Orang jenius berteriak dengan sangat sombong dan dia bilang bahwa dia akan berhasil mencabut katana yang menancap di batu. Kalau dia berhasil mencabutnya, maka dia akan menjadi pengguna Facial Weapon. Tapi sayangnya, sebelum orang jenius menyentuh katananya, tiba-tiba katana itu berkedip-kedip dan katana itu terbang ke arah Raphtalia. Katana itu telah memilih Raphtalia sebagai pengguna baru dari Facial Weapon. Orang jenius gak terima kalau Raphtalia dipilih oleh katana sebagai pengguna barunya. Orang jenius menuduh Raphtalia sebagai pencuri dan orang jenius mengejar Raphtalia dan Party Glass. Orang jenius juga membawa monster-monster untuk mengejar Raphtalia. Tentunya tujuannya untuk merebut Facial Weapon dari tangan Raphtalia. Raphtalia juga bilang kalau katananya gak pernah mau lepas dari tangan Raphtalia. Jadi Raphtalia gak punya pilihan lain selain pakai katananya. Orang jenius terus mengoceh dan dia bilang kalau cuma dia yang layak jadi pemegang Facial Weapon. Karena orang jenius terus mengoceh, Naofumi jadi sangat kesal. Naofumi pun menyebut pria jenius sebagai sampah yang kedua. Naofumi juga ceritain ke Raphtalia tentang keberadaan Rapchan. Monster macan putih mulai mendekati Naofumi dan yang lainnya. Raruk bilang kalau macan putih sama seperti roh kura-kura yang ada di dunia Naofumi. Macan putih adalah binatang pelindung bagi dunia Glass. Tapi macan putih yang sekarang cuma tiruan. Macan putih yang asli udah dikalahkan di masa lalu. Tapi sekarang ada orang yang bisa membuat tiruan dari macan putih dan menjadikannya sebagai senjata negara. Pertempuran Naofumi dan yang lainnya melawan orang jenius dan pasukannya akhirnya dimulai. Salah satu macan putih mulai menyerang dengan cakarnya, tapi Glass bisa menghempaskan salah satu macan putih. Walaupun dihempaskan, macan putih itu masih tetap berdiri. Gak lama, macan putih lainnya menyerang Risia. Naofumi memegang macan putih. Philo menebas pakai pisau angin. Sayangnya, Philo gak bisa ngasih damage ke macan putih itu. Macan putih masih dipegang oleh Naofumi. Raruk melempar sebuah cakram ke arah macan putih. Macan putih terluka karena serangan Raruk. Macan putih terlihat sangat marah. Teres mengirim bola api ke arah macan putih. Macan putih sangat kesakitan. Oh ya, serangan Teres gak melukai Naofumi. Jadi hanya melukai macan putih yang dipegang Naofumi. Orang jenius menyerang Naofumi, tapi serangannya dihentikan sama perisai udara milik Naofumi. Naofumi melemparkan macan putih ke arah orang jenius. Mereka akhirnya bertabrakan. Kizuna ngeluarin api dari mulutnya. Glass mengarahkan angin besar kepada api Kizuna dan terciptalah kobaran api yang sangat dahsyat. Kobaran api itu mengarah ke salah satu dari macan putih. Teres ngelakuin di bawah pertahanan kepada macan putih. Raruk langsung merobek kulit macan putih dengan sabitnya. Orang jenius terlihat sangat kesal dan orang jenius ngeluarin bola api kecil dalam jumlah yang banyak. Api itu menyerang Naofumi dan yang lainnya. Tapi api itu ditahan dengan mudah sama perisai Naofumi. Orang jenius dan anak buahnya menyerang Naofumi secara bersamaan. Tapi Naofumi membuat barrier di sekitar tubuhnya. Naofumi mendorong orang jenius dan para bawahannya. Raphtalia mulai menyerang. Tapi orang jenius mulai mengarahkan serangan kepada Raphtalia. Raphtalia pun mundur dengan gerakan yang sangat lincah. Risia melempar kertas jimat yang dikasih
sama Kizuna. Salah satu bawahan orang jenius terkena serangan Rishia dan dia pun mundur karena kesakitan. Rishia punya kemampuan yang bagus dalam melempar senjata. Orang jenius mulai menembaki Naofumi dengan berbagai sihir, tapi bagi Naofumi hal itu terlalu mudah ditahan. Naofumi pun ngasih buff kepada semua orang. Banyak macan putih yang mulai menyerang. Philo pun ngeluarin pisau angin dan melukai tangan orang jenius. Oh ya, Philo ini bisa ngeluarin sihir tanpa pakai mantra. Jadi Philo udah niru apa yang telah orang jenius lakuin. Orang jenius gak pakai mantra ketika pakai sihir, dan itu ditiru sama Philo. Naofumi nyembuhin semua orang yang terluka. Orang jenius dan macan putih mulai menyerang, tapi Raphtalia pakai katananya berhasil menebas salah satu dari macan putih. Sedangkan orang jenius ditahan oleh Naofumi. Naofumi ngeluarin petir dari perisainya sehingga orang jenius sangat kesakitan. Salah satu bawahan orang jenius mulai menyerang Kizuna. Glass dan Raruk pakai skill gabungan. Api yang besar mengarah ke salah satu bawahan orang jenius. Orang itu sangat kesakitan dan dia langsung mundur. Walaupun musuh terluka, musuh selalu dipulihkan oleh rekannya. Makanya sekarang Naofumi dan yang lainnya jadi kerepotan. Orang jenius penasaran dengan Naofumi. Karena terus mengoceh, Naofumi pun mengenalkan dirinya sebagai pahlawan perisai. Tapi orang jenius gak percaya dengan Naofumi. Orang jenius bilang kalau dia gak pernah dengar pahlawan perisai. Orang jenius dan bawahannya mulai nyerang lagi. Naofumi ngeluarin barrier untuk melindungi partinya. Orang jenius ngeluarin kertas jimat dan memfokuskan energinya kepada kertas itu. Sambil ngasih energi ke kertas jimat, orang jenius juga ngeluarin sihir ke arah Naofumi. Tapi sayangnya ketika sihir ditembakkan, Naofumi langsung memasang perisai udara di depan orang jenius. Sihir orang jenius akhirnya meledak dan ledakannya mengenai wajahnya sendiri. Naofumi ngeluarin tornado dari perisainya dan tornado itu menerbangkan bawahan orang jenius. Raphtalia pun ada di hadapan orang jenius dan Raphtalia menebas pinggang orang jenius. Dari tebasan Raphtalia tiba-tiba muncul salju. Jadi tebasan Raphtalia ketika pakai katananya mampu membuat musuh kehilangan energi sihirnya. Dan energi itu berubah jadi salju. Orang jenius memulihkan dirinya. Naofumi langsung mengarahkan perisainya ke arah orang jenius. Dan Naofumi ngeluarin petir dari perisainya. Orang jenius sangat kesakitan. Gak lama datang tiba-tiba macan putih yang lebih besar daripada macan putih lainnya. Macan putih itu adalah pemimpin dari macan putih lainnya. Glass, Raruk, dan Teres pakai serangan gabungan untuk melawan beberapa macan putih. Glass dengan serangan bunganya, Raruk dengan tornadonya, dan Teres dengan sihir kupu-kupu. Semua serangan mereka akhirnya digabungkan. Kizuna dan Raphtalia menebas semua macan putih yang terbang karena skill gabungan. Kizuna berhasil membunuh semua macan putih dengan senjata suci miliknya. Bahkan Kizuna juga berhasil membunuh pemimpin dari macan putih dengan sangat mudah. Bawahan orang jenius tentunya sangat kaget karena pahlawan suci terlemah berhasil membunuh semua macan putih yang merupakan senjata negara yang paling kuat. Naofumi pun menyandra orang jenius. Sekarang bawahan orang jenius hanya bisa terdiam. Naofumi pun mengancam
para bawahan orang jenius. Tentunya Naofumi pengen kalau dia dan yang lainnya gak dikejar lagi sama orang jenius dan bawahannya. Naofumi menyerap semua macan putih. Setelah itu mereka mau pergi. Tapi gak lama orang jenius mengoceh kembali. Dan orang itu menyuruh anak buahnya untuk mengejar musuh. Raphtalia bilang kalau sebaiknya orang jenius lebih baik fokus nyembuhin dirinya. Tapi orang jenius sangat gak peduli. Dan dia tetap nyuruh bawahannya untuk menyerang. Kizuna nyuruh Naofumi dan yang lainnya untuk menutup mata. Tentunya Naofumi gak mau tutup matanya. Dan dia sangat penasaran dengan hal yang bakal terjadi. Gak lama, Glass dan yang lainnya membunuh beberapa orang dengan sangat sadis. Intinya, Glass dan yang lainnya membantai beberapa musuh, termasuk membantai orang jenius. Naofumi hanya tertawa melihat kesadisan yang terjadi. Bagi Naofumi, kejadian itu adalah hal yang wajar. Karena para sampah memang seharusnya gak layak untuk hidup. Mereka semua akhirnya pergi. Di perjalanan mereka semua mengobrol. Kizuna pun menghubungi Ethnobald. Kizuna nyuruh Ethnobald untuk menteleport mereka semua. Mereka semua pun kembali ke negara Kizuna. Naofumi dan yang lainnya udah ada di negara Kizuna. Kizuna memarahi Glass. Alasannya karena Glass percaya dengan legenda. Tentunya legenda tentang menyelamatkan dunia dengan cara membunuh pahlawan suci dari dunia lain. Glass dan partinya terus dimarahi oleh Kizuna. Kizuna jelasin jangan terlalu percaya dengan legenda. Kizuna yakin pasti ada opsi lain yang bisa dilakuin demi menyelamatkan dunia. Glass dan partinya terlalu terburu-buru, makanya mereka percaya legenda. Ketika melihat Glass dan yang lainnya dimarahi, Naofumi hanya tersenyum. Naofumi mengenal Glass dan partinya sebagai petarung yang hebat dan berdarah dingin. Tapi kali ini mereka semua dimarahi oleh Kizuna. Kizuna melarang Glass dan partinya untuk pergi ke dunia lain kalau tujuannya untuk membunuh pahlawan suci dari dunia lain. Glass dan partinya akan mengikuti perintah Kizuna. Topik pembicaraan akhirnya berganti. Glass bilang kalau Kyo udah gak layak sebagai pemegang Facial Weapon tipe buku. Kyo harus segera dimusnahkan. Kizuna mengajak Naofumi bekerja sama dalam memusnahkan Kyo. Raruk mengajak Naofumi ikut berpesta untuk menyambut kembalinya Kizuna. Seperti yang kalian tahu, kalau Kizuna menghilang dan terjebak di labirin udah bertahun-tahun. Makanya negara Kizuna mau merayakan kembalinya Kizuna. Sebelum pesta, Kizuna dan parti Naofumi pergi ke toko senjata. Mereka mau membeli sarung untuk katana milik Raphtalia. Selain itu, Naofumi juga memesan beberapa peralatan untuk ningkatin kekuatan partinya. Setelah mengobrol dengan pemilik toko senjata, Naofumi dan yang lainnya akhirnya pergi ke pesta perayaan. Naofumi dan partinya menikmati pesta yang meriah. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.